Baik, kita mulai kuliah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali pada perkuliahan literasi media dan digital, ya. Pertemuan ke-13 ya. 13 kita kurang lebih 2 kali lagi ya ada perkuliahan. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Mudah-mudahan sudah pada sarapan pagi ya. Yang belum sarapan silakan sambil sarapan. Yang sudah sarapan silakan sambil teh atau minum kopi ya. Baik, kita lanjutkan materi kita ya. Minggu lalu kita sudah bahas tentang wacana tentang media sosial. Kemudian juga kita bicara tentang pandangan-pandangan tentang konsep digital. Nah, kemudian kita hari ini akan lanjutkan dengan pembahasan terkait sebentar, tentang digitalisasi sebagai rejim pengawasan, judulnya ya. Kita lihat sebentar. Oke. Sudah kelihatan PPT-nya? Udah, Pak. Sudah ya? Udah. Oke, jadi judul kita adalah digitalisasi sebagai rejim pengawasan ya. Nah, terakhir itu kita bahas tentang dua pandangan terkait dengan ranah digital yang disampaikan oleh Vincent Mosco ya. Yang pertama adalah digitalisasi sebagai upaya untuk menghadirkan demokratisasi ya bagi semua kalangan ya, artinya sebagai sarana untuk menyampaikan berbagai macam pendapat ya, sekaligus juga untuk untuk menjadi wadah bagi masyarakat untuk membicarakan banyak hal. Yang kemudian pandangan kedua memandang bahwa ranah digital ini adalah sebagai bagian dari pengawasan pengendalian perusahaan platform media sosial. Ya. Nah, ini juga terkait dengan perkembangan digital itu sendiri ya, di mana di awal-awal kemunculan digital ini awalnya memang dalam kaitan menyediakan ruang untuk berdiskusi ya di semua kalangan ya melalui platform internet ya, kemudian bergeser menjadi berkembang bukan sekedar sebagai ruang untuk menyampaikan pendapat tapi juga sebagai komoditas ekonomi. Nah, sehingga kalau kita bicara tentang digital sebenarnya bukan sekedar berkaitan dengan teknologi atau upaya memberikan ruang bagi masyarakat menyampaikan pendapat, tapi juga berkaitan dengan ekonomi, gitu ya. Nah, ini yang akan kita bahas dampak dari pandangan bahwa ranah digital ini juga bagian dari kaitan dengan ekonomi politik ya. Nah, kita mulai dari internet dan kekuatan ekonomi ya. Nah, kita tahu bahwa internet ini kan mulainya dibuat di Amerika ya, oleh Amerika ya. Kalau nggak salah di kalangan militer Amerika ya. Sampai kemudian nanti ketemu dengan Mark Zuckerberg gitu ya, dan lain-lain gitu ya, dengan Steve Jobs ya, sehingga kemudian menjadi kekuatan teknologi yang besar gitu ya. Nah, sehingga Amerika Serikat menyadari bahwa jaringan internet sangat strategis untuk membangun sistem pengawasan yang baru, yang lebih efisien dan berskala global. Ya, jadi pada akhirnya mereka menyadari bahwa untuk mengawasi
sistem global, ya mereka bisa menggunakan internet, ya. Karena hari ini Amerika Serikat itu kan mengklaim sebagai negara yang superpower kan, yang punya kekuatan yang besar dan bahkan bisa disebut sebagai pengendali kekuatan global atau mengendalikan ya sebutlah dunia hari ini, ya. Semuanya selalu berkiblat pada mereka kan, suka nggak suka kadang-kadang semua orang itu, semua negara itu selalu berkiblat pada Amerika, ya. Di Amerika begini, di Amerika begitu gitu ya, baik apapun, mau politik, mau ekonomi, mau sosial, mau budaya, ya, apapun lah biasanya berkiblatnya pada Amerika. Kita tahu juga di kampus perguruan tinggi itu kan nomor 1, nomor 2 atau 10 besar itu kan dikuasai oleh Amerika. Masih ada beberapa dari negara-negara yang lain seperti Inggris, itu pun kan satu, ya katakan satu rumpun lah, satu kelompok gitu ya. Nah, karena itu karena mereka memahami jaringan itu sebagai jaringan internet itu sebagai sistem pengawasan yang baru, maka kemudian mereka mendorong ya beberapa perusahaan ya seperti Google, Microsoft, Amazon, dan Facebook untuk terintegrasi di dalam strategi politik mereka, gitu ya, geostrategi politik mereka, ya. Nah, jadi pada saat yang bersamaan ketika Amerika ingin membangun sebuah jaringan internet yang bisa mengawasi kawasan secara global, kemudian mereka bertemu juga dengan para perusahaan yang memang juga tertarik pada bidang itu, ya. Maka ketemulah mereka ini, ya, antara Amerika sebagai kekuatan politik, sebagai pemerintah, ketemu dengan para pebisnis, pada perusahaan, ya, yang mungkin mereka juga awalnya kepentingan ekonomi gitu ya, bahwa mereka ingin menjadi perusahaan besar, perusahaan dunia di bidang jasa teknologi informasi. Nah, ternyata kemudian kepentingan ini bertemu, ya, klop lah, ya, jadi klop, sehingga kemudian ini jadi satu kekuatan yang baru, ya. Nah, kekuatan politik dan ekonomi di sini bertemu dan bekerja sama untuk menjaga hegemoni dan dominasi Amerika Serikat pada ranah digital global, ya. Nah, ketemulah itu, ya, dua kepentingan itu, ya, sehingga ini menjadi satu kekuatan yang besar, dan hari ini memang paling tidak belum ada yang mengimbangi gitu ya. Misalkan ada Samsung gitu ya, dan seterusnya, ada Korea, ada Cina, tapi paling tidak masih di bawah Amerika lah gitu ya. Meskipun mungkin secara teknis mereka sudah mulai mendekati gitu ya. Nah, yang terjadi kemudian karena kekuatan besar itu semakin kuat ya, semakin menyatu, maka yang terjadi kemudian adalah yang dikatakan oleh Milton Muller itu adalah terjadinya globalisme unilateral atau unilateral globalism dalam konteks tata kelola internet, ya. Nah, jadi pengelolaan internet sekarang ini terpusat pada Amerika Serikat, ya. Nah, sehingga karena dikuasai oleh satu negara, ya, oleh Amerika Serikat, itu ketika ada upaya dari kalangan lain, dari negara lain untuk melakukan regulasi, untuk menyusun ulang regulasi tentang internet, mereka lebih banyak menolaknya, ya. Mereka menolak kalau misalkan aturan-aturan internet itu, aturan tentang internet itu merugikan mereka secara finansial atau secara politik gitu ya. Nah, sehingga mereka inginnya tetap internet itu dikuasai oleh mereka. Ya, nah ini yang akhirnya jadi problem ya paling tidak di dalam konteks teknologi informasi. Nah, sehingga digitalisasi ini telah menempatkan Amerika Serikat sebagai epicentrum bisnis teknologi digital yang tentang pengaruhnya begitu lebar dan mendalam, ya. Karena tadi semakin kuat dominasi Amerika dalam konteks pengaturan internet ya dan segala turunannya gitu ya. Maka Amerika semakin kuat menjadi satu kekuatan bisnis
di bidang teknologi dan informasi ya, yang paling tidak dikuasai oleh lima perusahaan tadi ya, berkembang jadi YouTube dan seterusnya ya. Nah, ini yang terjadi kan akhirnya demikian gitu ya, sehingga kita ya akhirnya suka nggak suka, tidak suka atau tidak suka ya sebenarnya sedang kontrol oleh mereka. Teman-teman mohon maaf, Bapak ada ini dulu sebentar ya, sebentar, ada yang izin dulu sebentar, kita skip dulu.
Baik, kita lanjutkan. Mohon maaf. Jadi apa namanya? Ketika kita bicara tentang internet, ya dari aspek ekonomi, maka sekarang apa yang sangat dominan, yang punya kekuatan besar itu adalah Amerika Serikat, ya karena tadi karena Amerika Serikat ini pada beberapa momentum itu tidak mau melakukan penataan ulang terkait penggunaan internet atau terkait aturan internet secara internasional, sehingga memang yang terjadi sekarang ini adalah apa yang memang diinginkan oleh Amerika Serikat. Nah, sehingga menurut pakar ekonomi politik media dan Schiller itu menyampaikan kritik kecenderungan dominan dalam wacana digitalisasi ini, karena wacana digitalisasi ini cenderung dikuasai oleh Amerika Serikat. Nah, ini perlu kajian yang perlu kajian kritis lah gitu, paling tidak. Kenapa? Karena kita melihat bahwa dalam catatan Schiller, wacana akademik tentang digitalisasi ini sejauh ini hanya fokus pada membahas upaya meningkatkan jumlah pengguna internet dan jejaring sosial. Nah, jadi sekarang ini kalau kita bicara tentang digitalisasi, ya bicara tentang internet, bicara tentang media sosial dan turunan-turunannya, baik itu e-commerce, mesin pencari, termasuk media sosial dan seterusnya itu lebih banyak dalam upaya untuk meningkatkan jumlah pengguna internet dan jejaring sosial. Bagaimana menambah jumlah orang yang terkoneksi pada internet. Padahal kalau kita lihat pertemuan pertama itu semakin banyak orang yang terkoneksi pada internet, maka semakin banyak data yang diambil kan gitu. Nah, sekarang upaya begitu, kemudian perluasan jaringan, ya kita lihat bagaimana program-program pemerintah itu termasuk di Indonesia itu diarahkan pada bagaimana wilayah-wilayah yang belum terdampak itu bisa bisa menyesuaikan, beradaptasi dengan situasi itu, sehingga mereka diminta untuk menyediakan ruang-ruang agar masyarakat itu bisa terkoneksi pada internet. Kemudian memperluas jaringan-jaringan sosial, ya bagaimana bagaimana orang-orang yang terkoneksi pada internet itu kemudian juga terkoneksi pada media sosial, menggunakan media sosial. Maka hari ini kan wacana-wacana yang berkembang itu kan bagaimana kita harus aktif di media sosial dan seterusnya kan. Nah, itu lebih banyak lebih fokus pada hal-hal itu. Meskipun itu tidak salah sepenuhnya, tapi itu juga perlu diimbangi dengan wacana lain, yaitu
perhatian pada perubahan struktur ekonomi politik yang muncul bersamaan dengan glorifikasi itu glorifikasi itu penghebatan gitu ya, membuat sesuatu itu jadi hebat gitu ya, ya berlebihan lah ya dengan tren digitalisasi. Jadi glorifikasi terlalu berlebihannya mengkampanyekan tentang digitalisasi yang orang lebih begitu. Glorifikasi itu maksudnya itu hal yang sifatnya berlebihan, ya. Nah, artinya ketika kita kemudian terus mensosialisasikan tang hebatnya digitalisasi, nah pada saat yang bersamaan kita juga harus membahas tentang bahwa di balik tren digitalisasi ini juga ada struktur ekonomi politik yang berubah, ya, bahkan memberikan ekses yang negatif, ya, yang ini kadang-kadang kemudian jadi problem akhirnya menjadi problem bersama gitu. Kalau di pihak perusahaannya semakin banyak itu mereka makin menguntungkan. Nah, sementara ya akibat dari orang kemudian terkoneksi pada internet juga ternyata menimbulkan masalah-masalah baru. Nah, masalah-masalah baru ini kan kadang-kadang tidak diatasi juga oleh perusahaan internet itu, oleh perusahaan platform digital itu. Yang kena masalahnya makanya pemerintahnya sendiri. Nah, apa saja biasanya hal-hal yang muncul ekses negatif yang muncul dari tren digitalisasi ini, ya. Nah, internet bukan hanya persoalan teknologi informasi dan memiliki dampak yang sistemik terhadap peradaban masyarakat, melainkan juga erat dengan cara serta proses kekuasaan ekonomi dan kekuatan politik dijalankan. Ya, nah sehingga sebenarnya kalau kita bicara internet bukan sekedar soal teknologi informasi, tapi di situ ada upaya untuk merebut kekuasaan dalam konteks ekonomi dan politik. Ya, politik itu adalah bagaimana mereka mengatur wacana, mengatur kebijakan negara lain gitu ya. Kemudian ekonomi ini terkait komoditas tadi ya, mendapatkan keuntungan dari orang yang terkoneksi pada internet gitu ya. Nah, sehingga padahal telah kritis ini ya sangat dibutuhkan untuk mempersoalkan masalah-masalah yang muncul. Nah, kajian kritis yang di luar tadi terkait dengan jumlah peningkatan digitalisasi ini juga penting dalam menghasilkan wacana-wacana yang terkait dengan misalnya tentang ketimpangan ekonomi, berapa persentase perusahaan internet, keuntungan yang dapat oleh perusahaan internet maupun oleh negara di mana perusahaan itu masuk. Misalkan Amerika dengan Indonesia nih terkait dengan internet berapa persentase keuntungannya, ya, jangan sampai tadi ya timpang ya terlalu besar mereka gitu ya, jauh gitu ya, kita misalnya cuma dapat 5%, bahkan enggak 5% juga enggak mungkin ya. Nah, ini harus diatur, memang kita juga punya posisi tawar yang tinggi gitu. Jadi jangan sampai datanya punya kita ya, penggunanya di Indonesia ya, nah kita nggak dapat apa-apa gitu ya. Walaupun dapat juga tidak terlalu besar. Nah, ini perlu dipertimbangkan ya. Nah, misalkan kalaupun mereka masuk ke kita, apa positifnya buat dampak positif buat ekonomi masyarakat kita. Makanya kemarin saya sempat tanya ke teman-teman gitu, kira-kira perusahaan media sosial itu memperkerjakan karyawan Indonesia berapa orang? Jangan-jangan tadi yang jangan-jangan nggak ada sama sekali orang Indonesia yang kerja di mereka gitu. Karena khawatir misalnya dapur mereka itu diketahui oleh kita gitu kan. Nah, sementara mereka mengeruk banyak keuntungan dari kita gitu, dari masyarakat kita gitu kan. Nah, kemudian juga ketidaksetaraan antar negara ya. Nah, misalkan kemarin udah sempat saya singgung, misalkan ketika ada pengguna YouTube, pemilik akun YouTube orang kita yang sudah punya follower banyak tiba-tiba di-take down oleh mereka. Nah, begitu kita mengajukan gugatan, itu gimana posisinya? Apakah ya sebagai pengguna, namanya pengguna ya harus ikut aja aturan mereka. Nah, itu juga kan persoalan. Ya, nah harus diselesaikan. Kalau ada begitu harusnya ada mekanisme bahwa mereka tidak bisa seenaknya kemudian men-take down satu akun tertentu, memblokir akun tertentu ya tanpa ada proses mekanisme yang jelas gitu kan. Ya, jadi kan kalau tidak begitu kan mereka sangat super power kan gitu.
Ya, nah ini juga harus dibahas pendaftaran negara. Nah, kemudian gelombang pengangguran ini paling penting akibat tren alih daya digital. Siapa yang bertanggung jawab? Begitu kemudian perusahaan melakukan alih teknologi, merubah tenaga manusia menjadi tenaga digital, kemudian yang manusia ini kemudian jadi nganggur. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Ya. Nah, kan yang terjadi kan begitu pengangguran bertambah kan karena alih teknologi itu kan yang repot pemerintah sendiri. Ya, yang repot adalah pemerintah daerah ya, yang kemudian itu menjadi memunculkan masalah-masalah sosial lainnya kan. Dan jumlahnya kan nggak sedikit ya. Sekarang aja teman-teman selalu pasti dapat berita tentang PHK kan. Ya, nah yang di PHK ini kan kemanakan? Siapa yang bertanggung jawab? Ya. Nah, ini juga perlu dikaji ulang, gitu ya, perlu jadi bahan diskusi. Kemudian munculnya pengawasan dan ancaman keamanan atas data pribadi pengguna internet. Ini juga bagian yang juga sangat penting bagi kita ya. Siapa yang bisa menjamin data pribadi kita itu aman? Ya, data kita itu tidak digunakan untuk kepentingan lain. Ya, itu kan kita juga sulit tuh mendapatkan transparansi. Itu data kita yang masuk itu diapakan gitu. Kalaupun dijual, apa keuntungan buat kita? Apakah dapat kita persentasenya kan gitu? Padahal kan itu data punya kita, ya punya kita. Nah ini juga menjadi menjadi wacana yang perlu kita diskusikan gitu ya. Paling tidak ya jadi sebagai bagian dari sebagai alternatif diskusi lah selain hanya soal tadi secara kuantifikasi ya atau kuantitatif ya. Sekarang bicara tentang digital kan rata-rata kan selalu terkait dengan peningkatan ekonomi gitu ya. Seolah orang yang beralih ke digital itu selalu memberikan hal yang positif, padahal kan juga ada dampak negatifnya. Nah, dampak negatif ini yang kadang-kadang jarang dibicarakan gitu ya. Coba aja teman-teman perhatikan diskusi-diskusi tentang digital itu kan selalu begitu. Umumnya kan tentang optimisme, bukan salah, ya tidak salah itu, tapi ya harus seimbang lah ya, bahwa di balik digitalisasi itu juga ada problem-problem yang harus kita selesaikan gitu, dan yang muncul gitu ya. Nah oleh karena itulah ya internet dan berbagai derivasinya, mesin mencari, media sosial, e-commerce dan platform lainnya itu bukan hanya fenomena teknologi ya dan atau ilmu matematika terapan, melainkan juga fenomena ekonomi politik yang mampu mengubah masyarakat dan tatanan sosial. Ya, nah ini juga teman-teman harus paling tidak harus paham gitu ya, bahwa internet dan segala macamnya itu bukan sekedar ini kemajuan teknologi informasi, bukan sekedar itu, tapi di situ ada upaya untuk menghadirkan satu kekuatan ekonomi politik baru ya, yang bukan sekedar jadi kekuatan baru, tapi juga mampu untuk mengubah masyarakat dan tatanan sosial. Nah teman-teman mungkin juga setuju kan bahwa perilaku masyarakat hari ini ya terkait dengan interaksinya dengan media sosial misalnya, itu juga sedikit banyak itu hasil keinginan mereka ya. Kan kalau misalkan nggak ada aplikasi TikTok kan itu kan kita nggak akan ketemu tuh orang-orang yang joget-joget kan ya. Nah, tapi mereka sebenarnya paham bahwa ini supaya orang-orang tuh bisa joget, ada musiknya, mereka sediakan platform itu. Kan kalau nggak ada aplikasi itu kan kita nggak akan bisa menemukan tuh ya orang berjoget-joget ya, laki-laki, perempuan itu, anak-anak ya, itu kan kalau nggak disediakan kan nggak akan ada kan. Jadi mereka sediakan karena mereka tahu dengan hadirnya fitur itu pasti akan ada kegiatan massal semacam itu ya. Kemudian mereka terlenakan ya, mereka disibukkan oleh hal itu, mereka kemudian lupa dengan tugas utamanya dia, entah itu sebagai pelajar, entah itu sebagai mahasiswa dan seterusnya ya. Nah terakhir ya, nah ini muncul istilah namanya surveillance capitalism, pengawasan rejim kapitalisme gitu ya. Jadi rejim kapitalisme ini terus mengawasi ya masyarakat dunia ya
agar mereka tetap menjadi komoditas mereka gitu ya, atau tetap menjadi komoditasnya ya. Nah, pengawasan rezim kapitalisme ini paling tidak ada 6 menurut Zuboff ya. Yang pertama, bahwa di zaman digitalisasi dewasa ini ada pihak yang sepertinya lebih kuat dan lebih canggih dibandingkan dengan institusi negara dalam hal kemampuan melakukan operasi mata-mata atau pengawasan ya. Nah, jadi sekarang ini ya ada kekuatan yang yang kuat, yang lebih kuat dibandingkan dengan ya bahkan lebih kuat daripada negara itu sendiri ya, dalam melakukan pengawasan atau mata-mata terhadap aktivitas kita. Seperti kemarin yang kita diskusikan tentang analogi jalan raya, bahwa kita semua ini sekarang di mana-mana sudah ada CCTV-nya, bahkan CCTV itu ada dalam diri kita, ya, melekat dalam diri kita gitu ya, hingga aktivitas kita itu seluruhnya dipantau, diawasi gitu ya. Nah, institusi pengawasan yang dimaksud itu bukanlah negara atau institusi formal intelijen, bukan pula intelijen multilateral gabungan berbagai macam intel dari berbagai negara, melainkan korporasi swasta. Tapi itu adalah perusahaan swasta, ya, itu perusahaan-perusahaan platform digital. Mereka lah yang sekarang memerankan tugas untuk memata-mata tadi, ya. Nah, karena dengan perangkat yang sudah mereka bangun, yang mereka miliki, dengan perangkat yang mereka buat, mereka miliki, itulah yang mengawasi aktivitas kita, ya, yang melakukan kerja untuk melakukan pengawasan. Ya. Pengawasan itu dilakukan terutama sekali bukan karena alasan politik atau ideologis, meskipun bukan karena alasan politik ideologis, tapi melainkan alasan bisnis ataupun ekonomi. Karena kepentingan ekonomi, yaitu tadi untuk data itu jual dan beriklan kan gitu. Nah, jadi bukan untuk politik semata ya, alasan ideologis, tapi untuk kepentingan bisnis. Ya. Nah, objek pengawasan itu bukan kelompok tertentu, melainkan hampir semua orang. Dan pengawasan itu bukan pada kelompok tertentu yang dianggap bahaya, tapi pada semua orang. Kita semua kita ini diawasi oleh mereka, ya. Bukan berarti pengawasan itu kita diikutin tiap hari gitu ya, enggak, tapi pengawasannya secara tidak langsung, yaitu lewat kegiatan kita di media sosial, kita di internet, ya. Itu sebagai bentuk pengawasan, ya. Nah, ya, pengawasan itu apakah nanti untuk kepentingan apapun, ya itu tergantung mereka gitu ya. Tapi paling tidak umumnya setiap saat ini pengawasan itu kepentingan ekonomi, ya. Nah, kita menyusun kegiatan apa saja, itu algoritmanya muncul nanti. Kalau kita selalu nonton konten-konten yang kaitan dengan ekonomi, kita pasti dapat iklan tentang ekonomi. Teknologi, kita dapat iklan teknologi. Begitu, ya. Nah, kita ini diawasi bukan karena kita mengancam atau berbahaya, tapi justru sebaliknya, karena kita dibutuhkan dan didambakan sebagai pemasok data dan objek periklanan bagi korporasi yang dimaksud di atas. Jadi bukan karena bahaya diawasi itu, tapi karena mereka butuh data-data kita, ya, data-data kita untuk dijual, ya, oleh mereka, ya, dalam bentuk periklanan, dalam bentuk iklan, ya. Semakin banyak data-data yang bisa direkam dari kita, maka akan semakin mahal, ya, tawaran mereka kepada para pengiklan, ya. Satu hari bisa sekian ribu, kali sekian hari jumlahnya berapa, wah, itu uangnya tidak berseri gitu ya. Ya, jadi bukan karena kita dianggap berbahaya atau apa, tapi justru karena mereka butuh data kita, aktivitas kita untuk dijual. Nah, makanya kalau ada seruan-seruan tidak menggunakan medsos, tidak menggunakan akun tertentu, ya, platform tertentu, mereka sebenarnya udah mulai tuh bakaran jenggot gitu ya, bahasa analoginya gitu ya. Nah, sehingga mereka terus mengkampanyekan bahwa kita harus menggunakan media sosial. Pengawasan dilakukan tidak dengan peralatan yang sangat eksklusif, mahal dan jarang, tetapi dengan peralatan yang diproduksi massal dan dimiliki hampir semua orang, yaitu telepon genggam. Dan itu semua
ya tidak hal tadi itu tidak dilakukan dengan teknologi yang canggih ya. Kita bayangkan ada satelit di mana-mana, enggak, tapi lewat handphone yang kita pakai. Dari handphone itulah seluruh aktivitas kita itu terekam, ya terekam, ya datanya diambil semua, ya datanya lengkap, ya. Nah, kemudian mereka gunakan sesuai dengan kepentingan mereka, ya. Nah, paling tidak dengan ini teman-teman paling tidak ya relatif lebih sadar, lebih ngerti, lebih paham bahwa ini bukan sekedar kemajuan teknologi semata gitu, tapi di sini ada wacana lain, yaitu terkait dengan kepentingan ekonomi dan politik, ya. Mungkin teman-teman nggak terlalu peduli dengan hal ini, ya nggak ada masalah, ya. Tapi paling tidak Bapak ingin menyampaikan bahwa selain di luar pembahasan orang tentang tren digital ini, juga ada pembahasan lain yang sebenarnya juga jauh lebih penting menurut Bapak, ya, yang perlu teman-teman ketahui gitu, ya. Jadi paling ini ada wacana alternatif lah kalau kita bicara tentang tren digital. Sekira itu ya yang bisa Bapak sampaikan. Sekali lagi ya, kalau kita bicara digital ini itu selain itu mungkin ya tadi mungkin ada banyak hal positif yang muncul, ya. Ada banyak orang yang mendapatkan manfaat dari adanya teknologi digital ini, untuk baik itu untuk kepentingan bisnis, untuk kepentingan organisasi, kepentingan bahkan untuk kepentingan diri sendiri, hiburan itu, ya. Tapi juga di situ ada ekonomi, ada ekonomi politik yang muncul, yang kerja, ya, yang juga mendapatkan keuntungan dari aktivitas kita. Kira itu ya bisa Bapak sampaikan. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, mangga. Silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk tugas pembuatan iklan yang literasi media itu minimal waktu durasinya berapa menit, Pak? Kalau untuk campaign, ya, kalau sebenarnya tidak ada durasi ini, ya, durasi pastinya, ya, atau pasnya. Jadi itu tergantung Bapak kemarin tugasnya videonya bebas atau apa, ya, dalam bentuk bebas, ya, maksudnya bisa dalam bentuk iklan, ya, dalam bentuk iklan layanan masyarakat sosial, bentuk campaign gitu, ya. Kalau nggak salah, ya. Nah, kalau iklan misalnya, kalau iklan kan rata-rata ya 1-2 menit biasanya kan. Kalau campaign mungkin agak lebih 3 menit mungkin, ya. Nah, itu disesuaikan aja sesuai dengan jenis videonya, ya. Videonya. Kalau video yang umum itu, ya, yang video bebas itu, ya, itu silakan aja disesuaikan dengan konsepnya, ya. Konsepnya mau apa, mau cepat, mau agak seperti iklan atau agak panjang, ya. Silakan aja disesuaikan, ya. Tidak ada durasi dari Bapak, tidak harus ada minimal sekian, maksimal sekian, enggak sih, ya. Begitu. Baik, Pak. Terima kasih. Yang lain? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk perkuliahan besok, offline, online? Referensi digital. Iya, referensi digital. Jadwalnya apa? Kalau jadwalnya online, ya udah online aja sama berarti. Oh. Kalau Bapak mau offline juga boleh, ya, ada kampus setiap hari. Tapi kan kalian jadwalnya online kan. Tapi kalau misalkan mau offline, boleh-boleh aja sih, Bapak nggak masalah. Itu masalah aja kesepakatan teman-teman maunya gimana. Iya, Pak. Kalau Makasih ya, Pak. Kalau ngikutin jadwal misal online, mau ngikutin jadwal online, Pak online aja karena jadwalnya online, ya udah silakan. Pak tapi pinginnya offline, ya boleh offline juga gitu. Gitu. Silakan aja. Ya. Kalaupun misalkan belum Pak jadwalnya online, nanti bisa diatur nanti ke piket untuk minta ruangan untuk kuliah. Itu.
Nah, cuman untuk online ya, untuk kalau misalkan referensi digital online ini yang Bapak pikirin itu karena kan harus praktek ya. Nah, jadi apa namanya, teman-teman bikin video di rumah ya tentang penggunaan aplikasi Mendeley. Nggak usah lama-lama, mungkin 5 menit ya. Ya, ini misalkan di Zoom aja, di Google Meeting, teman-teman demonstrasikan kalau teman-teman sudah download desktop, sudah punya akun Mendeley, sudah mempraktekkan bagaimana menggunakan Mendeley ya, karena Mendeley sudah ada di Word gitu. Nah, itu direkam di videonya direkam, disimpan gitu, di save, dikirim ke Google Drive. Nah, kirim ke email Bapak ya, atau ke WA juga nggak apa-apa sih kalau yang ini mah tugas mah ya, atau ke email lah gitu ya, ke email teman-teman sudah bisa menggunakan. Tadinya kan Bapak mau ngecek satu-satu kalau offline ya di laptopnya, atau kalau ada kesulitan. Tapi kalau online kan agak ribet gitu ya, agak sulit, susah gitu ya. Nah, udah aja bikin video di rumah gitu ya. Nah, menggunakan Mendeley 5 menit lah, nggak usah lama-lama, kirim ke Bapak gitu. Nah, kalau misalkan kalau 5 menit itu nanti Bapak jadi dapat Google Drive-nya banyak gitu ya. Nah, itu bisa dulu dikumpulkan di ketua kelas. Ya, di ketua kelasnya, nah dikumpulkan di situ videonya, nah baru kirim ke Bapak. Atau misalnya begini, teman-teman bikin Google Meet lah, teman-teman sendiri ya, satu kelas. Nah, kemudian masing-masing orang mendemonstrasikan di situ, di share screen satu-satu kan, satu kelas gitu ya. Google Meeting-nya ya, mudah-mudahan cukup lah ya, atau kalau enggak dibuat 2 sesi gitu ya. Nah, kemudian atau Zoom-nya itu kan direkam tuh, atau Google Meeting-nya direkam. Nah, nanti yang Google yang rekamannya itu dimasukkan ke Google Drive, dikirim ke Bapak, atau dimasukkan ke YouTube, linknya dikirim ke Bapak. Begitu ya, yang kebayang oleh Bapak itu tadi, karena ternyata harus online. Nah, tapi terserah, kalau mau offline ya offline lebih bagus. Bapak ingin memastikan kalau teman-teman itu semua bisa gitu pakai Mendeley ya, jangan ada yang alasan ini itu jadi nggak bisa gitu ya. Nah, itu nggak mau. Ya. Gitu. Memang tadi juga Bapak mau menyampaikan tentang referensi digital. Gitu, gimana? Silakanlah diskusikan di kelas ya, maunya gimana ya. Ya pasti Bapak harus tahu ya, teman-teman semua itu benar-benar mengerti menggunakan media, menggunakan Mendeley gitu. Ya. Karena nanti UAS-nya kan itu, UAS-nya menggunakan Mendeley. Ya, kalau teman-teman nggak bisa ya nanti nggak bisa lulus gitu mata kuliah ini. Gitu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Gitu ya. Ada lagi? Bapak izin mengusulkan kalau offline gimana, Pak? Ya, silakan. Kalau offline boleh. Ya, offline, besok offline. Ya, berarti harus bawa laptop kan masing-masing. Jadi biar nanti Bapak sambil praktek gitu. Iya, Pak, biar ngerti juga kalau online kurang ini, Pak. Ya, makanya silakan. Boleh kalau offline, nanti besok nanti WA Bapak aja, nanti Bapak minta ruangannya di ke piket. Ya. Silakan didiskusikan dulu di kelas ya. Ada lagi selain itu? Ada? Cukup? Sepertinya cukup, Pak. Cukup ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi. Terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya pada kuliah hari ini. Kita ketemu lagi insya Allah pekan depan ya. Karena kita masih ada 2 kali lagi kalau nggak salah ya. Atau sekali lagi ya. Saya lupa, nggak tahu. Nanti menyusul aja informasinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak.